Shalom, perkenalkan nama saya Afril Rompis, mahasiswa aktif semester 6 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Pak Anak yang diampu oleh Mner Maison Daud MPDK. Cerita yang akan saya bawakan diambil dari kitab Kejadian pasal 6 sampai pasal 9 yang menceritakan tentang Nabi Nuh dan Bahtera Nuh. Namun sebelumnya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, saya diberkati. Puji Tuhan. Ada yang sudah rindu mendengarkan cerita Alkitab? Nah, cerita kita pada saat ini tentang seorang nabi yang selalu taat dan setia kepada perintah Tuhan. Ada yang sudah tahu? Ya, dia adalah Nabi Nuh. Nah, pada zaman Perjanjian Lama, manusia di bumi semakin bertambah banyak. Namun sayangnya, hati mereka dipenuhi dengan kejahatan. Mereka saling menyakiti, berbuat dosa, dan tidak mau lagi mendengarkan Tuhan. Melihat semua itu, Tuhan menjadi sangat sedih karena manusia telah menjauh dari Tuhan. Tetapi di tengah banyaknya orang yang berbuat jahat, ada seorang yang hidup benar dan selalu taat kepada Tuhan. Orang itu bernama Nuh. Nuh selalu percaya kepada Tuhan. Ia mengajarkan keluarganya untuk hidup benar dan setia kepada Tuhan. Suatu hari, Tuhan berbicara kepada Nuh. Nuh, aku akan mendatangkan air bah ke seluruh bumi. Tetapi aku akan menyelamatkan engkau dan keluargamu. Untuk itu, bangunlah sebuah bahtera yang besar. Bayangkan, saat itu belum pernah terjadi banjir yang sebesar itu. Namun Nuh tidak membantah. Ia tidak berkata, "Mengapa harus aku?" Sebaliknya, Nuh langsung menaati semua perintah Tuhan. Hari demi hari, Nuh bersama anak-anaknya membangun bahtera yang sangat besar. Namun, banyak orang yang menertawakan Nuh. "Apa yang sedang kau lakukan? Mengapa membuat kapal sebesar itu di tempat yang tidak ada laut?" Namun, Nuh tidak malu dan tidak menyerah. Ia tetap percaya kepada Tuhan walaupun ia diejek oleh banyak orang. Setelah bahtera selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh membawa keluarganya masuk ke dalam bahtera. Tuhan juga memerintahkan agar berbagai jenis binatang masuk ke dalam bahtera, berpasang-pasangan supaya kehidupan dapat terus berlangsung setelah air bah. Kemudian Tuhan menutup pintu bahtera. Tak lama kemudian, hujan turun sangat deras. Hujan turun selama 40 hari, 40 malam. Air semakin tinggi hingga menutupi seluruh bumi. Rumah-rumah tenggelam, gunung-gunung pun tertutup air. Tetapi bahtera Nuh tetap terapung dengan aman karena Tuhan melindungi mereka. Di dalam bahtera, Nuh dan keluarganya tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Setelah beberapa waktu, air mulai surut. Nuh melepaskan seekor burung gagak dan seekor burung merpati untuk melihat apakah air sudah surut. Dan burung merpati kembali membawa sehelai daun zaitun. Di situ Nuh akhirnya tahu bahwa air sudah mulai surut. Ketika bumi benar-benar kering, Tuhan memerintahkan mereka keluar dari bahtera bersama seluruh binatang. Hal pertama yang dilakukan Nuh bukanlah membangun rumah, tetapi ia beribadah kepada Tuhan dan mengucap syukur.
Kemudian Tuhan membuat sebuah perjanjian dengan manusia. Sebagai tanda janjinya, Tuhan menaruh sebuah pelangi yang ada di langit. Pelangi itu menjadi tanda bahwa Tuhan tidak akan lagi memusnahkan seluruh bumi dengan air bah. Pelangi mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya. Nah, dari cerita Nuh ini, kita belajar beberapa hal penting. Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan, walaupun ada orang yang tidak mengerti atau bahkan mengejek kita. Yang kedua, Tuhan selalu menjaga orang yang selalu percaya dan setia kepadanya. Dan yang ketiga, Tuhan akan selalu menepati janjinya. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita hidup seperti Nuh, yang selalu jujur, taat, setia, dan tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kiranya kita semua dapat menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turun, hujan lebat turun.